aplikasi bisnis untuk perusahaan di level itu. Yang paling sering dikenal yaitu ada Zahir Accounting. Kita punya produk lain sebenarnya, punya Zahir Point of Sales, ada Payroll, ada Report Server. Yang paling sering dikenal sama orang ya Zahir Accounting, karena produk pertama kalinya adalah Zahir Accounting. Saya cerita sedikit gimana sih ceritanya kok ada anak Indonesia gitu nekat-nekatnya bikin software accounting gitu. Katanya orang di Indonesia ini kalau misalnya ada perusahaan lokal yang memang bikin aplikasi software khusus software lokal, dia bikin katanya orang gila. Katanya data dari Haki beberapa bulan yang lalu di Indonesia dengan total jumlah penduduk 230 juta sekian itu hanya ada 10 perusahaan software. Hanya ada 10 perusahaan software di Indonesia. Artinya 10 perusahaan itu yang dia mengembangkan sendiri aplikasinya, dia bikin, dia merekin, dia daftarin, dia jual. Itu hanya ada 10. Menarik, kenapa makanya dibilang orang gila ya? Karena cuma segitu yang mau Pak. Dengan berbagai macam rintangan lah, ada yang bilang rintangannya ada di bajakan dan lain-lain. Ada data juga bahwa BINUS dan Universitas Bina Nusantara ya, mengenalkan jurusan IT-nya, itu meluluskan rata-rata setiap tahun 2000 programmer. Dari 2000 programmer itu berapa sih yang benar-benar jadi atau bekerja sesuai dengan bidang yang dia tekuni? Itu hanya 5%. Jadi dari 2000 lulusan dari BINUS itu kira-kira yang jadi programmer kira-kira cuma 100. Nah dari 100 itu yang jadi pengusaha dan bikin aplikasi sendiri lebih kecil lagi. Padahal kita nomor termasuk di 5 besar dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, disebut-sebut selalu jadi top 10 pengguna Facebook, pengguna Twitter di seluruh dunia, tapi kontribusi kita terhadap aplikasi di dunia itu masih sangat kecil. Jadi makanya katanya kalau misalnya di Indonesia ada perusahaan lokal itu katanya orang gila. Oke, saya cerita sedikit. Zahir itu start tahun 96. Waktu itu ada mahasiswa namanya Fadil, foundernya Zahir. Itu waktu itu mahasiswa ITB. Dia mahasiswa ITB 91, jurusannya fisika. Jurusannya fisika, sekitar tahun 95-96 dapat bantuan dari, waktu itu ada Sarana Jabar Ventura. Jadi ini organisasi Ventura, dia ngasih bantuan ke mahasiswa-mahasiswa yang mau jadi pengusaha, dikasih pinjaman. Nah waktu itu foundernya Zahir, yang namanya Fadil itu, salah satu mahasiswa ITB dapat pinjaman. Begitu dapat pinjaman, dia buka usahanya advertising. Jadi sekolahnya fisika di ITB dapat duit, bukannya advertising. Buka advertising, berkembang, terus merambah ke printing, percetakan. Belilah waktu itu mesin-mesin dari Jerman, kita buatkan mesin cetak kebanyakan dari sana ya. Setelah berjalan, kita semua tahu tahun 97 itu Indonesia kena krisis kan. 97 kena krisis kan. Nah, di situ akhirnya perusahaan advertisingnya tutup. Tapi itu akhirnya jadi berkah sebenarnya. Ada cerita menarik ketika si Fadil ini jadi pengusaha advertising jurusannya fisika. Duitnya kan pinjam Pak, jadi setiap bulan itu harus kasih report ke Sarana Jabar Ventura waktu itu. Setiap kali diminta report sama Sarana Jabar Ventura SJV, ngasih reportnya itu kayak catatan mbak kita di rumah kalau ke pasar gitu Pak. Ya kan, fisika kita suruh bikin laporan keuangan kan, pokoknya dia cuma bilang ini duitnya yang dikasih sama SJV segini, yang udah dibelanjain segini, sisanya segini. Dikasih ke SJV, waktu itu ada ibu yang di Panigoro dari Menko bilang, Fadil ini apaan kamu ngasih laporan keuangan? Ya saya nggak ngerti, pokoknya ya gini laporan keuangan, enggak, ganti, harus benar laporan keuangannya. Nah, itu case satu. Case yang kedua, setiap kali dia tanya report ke anak buahnya, tolong dong saya mau tahu utang kita sekarang berapa, tolong saya mau tahu utang kita berapa, duit kita di luar ada berapa. Jawaban anak buahnya selalu, iya Pak, tunggu 3 hari lagi. Oh, ya Pak, sebentar, tunggu 1 minggu. Belum molor-molornya. Selalu kayak gitu dan